dalam doa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami, dan bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersekutu dan sebentar firman-Mu diberitakan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam suasana sukacita sampai hari ini, karena Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik bagi hidup kita. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 42 sampai yang ke-52. Tadi pujian kita berkata penyertaan Tuhan itu sempurna. Kita bisa tetap tenang walaupun di tengah-tengah badai. Amin. Markus 6 ayat 42 sampai yang ke-52. Begini firman Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia, yaitu Yesus, datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Puji Tuhan. Ini kisah yang sudah bolak-balik mungkin kita dengar, ya, bagaimana Yesus berjalan di atas air, dan latar belakangnya sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, dan sisa 12 bakul. Jadi itu latar belakang ceritanya. Dan kitab Markus ini sangat menarik, ya, karena tidak menceritakan pribadi Petrus di situ. Petrus di kitab Matius, Lukas ada cerita tentang Petrus jalan di atas air. Petrus mengalami mujizat. Bagi Markus, Petrus nggak penting. Jalan di atas air nggak penting, ya. Yang penting adalah Yesus, gitu ya. Jadi kalau saya mau kasih judul pagi hari ini, judul khotbah saya adalah "Kamu tenang dulu, baru badaimu dibuat tenang." Nah, jadi selama ini manusia berpikir begini, tenangkan dulu persoalanku baru aku bisa tenang. Nah, itu cara berpikir manusia. Kalau cara berpikir Tuhan, orangnya dulu tenang, baru persoalannya, badainya ditenangkan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 42, di situ dikatakan setelah peristiwa mereka lapar dan nggak punya bahan makanan, nggak ada tempat membeli, akhirnya Tuhan buat mujizat dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bilang sama sebelahmu, sampai kenyang. Sampai kenyang, sampai kenyang. Tahu artinya sampai kenyang? Puas. Gitu ya. Nah, jadi dari poin ayat 42 ini, setelah mereka kenyang, baru Yesus suruh mereka pergi ke seberang, ke Betsaida. Yesus suruh orang banyak itu pergi pulang. Saya mau bilang begini,
kalau kita berjumpa dengan Yesus, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebelum Tuhan kasih kita perjalanan berikutnya, tugas selanjutnya, Tuhan selalu pastikan kita kenyang. Kenyang artinya apa? Puas. Gitu. Ya. Jadi murid-murid pun termasuk di sini. Sebelum Tuhan suruh mereka untuk journey berikutnya, untuk perjalanan berikutnya, untuk tugas berikutnya, Dia buat mereka dulu kenyang. Gitu. Supaya apa? Supaya ada pengingat bagi kita bahwa kita punya Tuhan yang peduli kepada keadaan-keadaan kita. Jadi saya percaya sebelum Tuhan suruh kita untuk ke step berikutnya, Dia buat kita puas, Dia buat kita kenyang, supaya dengan kekuatan itu kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Saudara kalau ingat Elia, ketika dia dalam pelarian, ya, dia sampai tertidur saking capeknya. Kemudian dia dapat mimpi, dibangunkan Tuhan, kemudian ada makanan di situ. Nah di dalam mimpinya itu Tuhan setelah dia bangunkan, Tuhan bilang gini, makanlah sampai kenyang supaya engkau punya kekuatan untuk berjalan. Gitu. Jadi pastikan kita semua kenyang, bukan hanya kenyang secara jasmani tetapi rohani. Karena gini, orang yang lapar nggak punya kekuatan. Bilang sama sebelahmu, kalau lapar kamu nggak punya kekuatan. Kalau mau berjalan supaya kuat, ya harus kenyang. Kenyang secara jasmani, kenyang juga secara rohani. Kenapa banyak orang-orang hari-hari ini mulai putus asa? Karena melihat, kok pandeminya nggak berakhir-berakhir ya, gitu. Mungkin kemarin waktu di awal-awal pandemi kurang makan, ya, kurang makanan rohani, ya. Jadi saran saya yang pertama bagi kita semua adalah kenyangkan dirimu. Dengan apa? Dengan roti hidup. Apa itu roti hidup? Firman Tuhan. Karena gini, kalau kau kenyang, engkau punya kekuatan untuk berjalan. Ya. Siapapun saudara yang hari-hari ini merasa kayak, aduh aku udah gak kuat lagi gitu ya. Kemarin kita kunjungan ke satu tempat, ya mungkin hidup yang mereka sedang jalani sepertinya sudah diambang kematian. Dan ada beberapa anak berpikir, aku udah gak kuat, aku udah gak kuat lagi gitu. Kenapa orang ngerasa gak kuat? Karena lapar. Sembari kita makan kebenaran firman Tuhan yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kemampuan, maka ketika kita kenyang dengan firman Tuhan, saya percaya kita cakap untuk menanggung perkara apapun. Amin. Jadi ciri-ciri orang yang putus asa itu ciri-ciri orang lapar. Jadi kalau saudara lagi lapar, cari makanan. Itu. Di mana-mana manusia sekarang kalau lapar yang dicari makanan, gitu ya. Karena dia tahu kalau lapar, makan kenyang, punya kekuatan. Dan pada saat itu sebelum Yesus suruh mereka untuk melakukan sebuah pekerjaan berikutnya, Yesus buat mereka makan sampai kenyang. Bukan cuma yang 5.000 orang, termasuk murid-muridnya. Karena yang 5.000 orang itu dari tempat itu selesai mereka kenyang, disuruh juga pulang ke rumah masing-masing. Tujuannya berbeda-beda, tapi Tuhan pastikan engkau kenyang. Dan hari ini pastikan siapapun kita yang mulai kehilangan kekuatan untuk berjalan dan berpikir, Tuhan berapa lama lagi ini akan berakhir? Saran saya, banyak makan firman Tuhan. Karena makanan dari sini bergizi. Kalau makanan dari sini, kalian buka Facebook, WA, oh ini makanan yang mengandung penyakit semua. Makanan yang paling bergizi ini. Kalau kau sudah mulai takut, mulai bimbang, ini kau tinggalkan, yang ini yang kau makan banyak. Setuju semua? Setuju. Mantap. Jadi yang kedua, berikutnya ayat 43 bilang begini. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Saya berpikir beberapa hari ini mikirnya gini. Sisa-sisa sisa, kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti. Jadi potongan-potongan roti itu sisa-sisa orang makan.
Jadi itu bukan roti yang baru. Ya, jadi Yesus setelah dia pecah-pecahkan rotinya dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi, cukup semua makan. Nah, setelah makan, ada yang sisa. Nah, yang sisa-sisa itulah dikumpulin sehingga banyaknya berapa? 12 bakul. Pertanyaannya adalah, kemana ditaruh yang 12 bakul itu? Apakah dibawa orang yang 5.000? Untuk apa? Kalau saya dulu waktu masih di Medan itu, ada potongan-potongan roti kalau dapat dikumpuli itu makanan babi. Soalnya kebayang nggak ada orang makan roti, ada 5.000 orang makan, sisa-sisa rotinya kalian kumpulin. Terus kalian kumpulin mau buat apa? Untuk apa? Tapi nanti kalau sudah baca di ayat yang ke-52, nah, pandangan saya begini, roti yang 12 bakul itu, saya percaya yang 5.000 orang itu nggak bawa. Yesus juga nggak bawa naik ke atas. Siapa yang bawa? Murid-murid. Dibawa ke dalam perahu. Supaya apa? Di ayat 52 bilang tadi, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sisa-sisa roti itu sebenarnya hanya sebuah pengingat, sebuah lambang yang akhirnya nanti murid-muridnya ketika menghadapi masalah apapun mereka ingat, Tuhan pernah buat mujizat loh dari roti. Kalau Tuhan pernah buat mujizat dari roti, Tuhan pun bisa buat mujizat dari situasi apapun yang sedang kita alami hari-hari. Jadi roti itu saya percaya yang bawa itu murid-murid, dibawa ikut ke perahunya. Kenapa dibawa? Tujuan Tuhan adalah supaya lo ingat ya, aku pernah buat mujizat dalam hidupku. Tapi yang menarik, walaupun roti itu ada bersama-sama dengan mereka nggak percaya juga. Hati mereka tetap degil. Kenapa potongan-potongan roti itu dikumpulkan? Sisa-sisa. Saya dapat pernyataan seperti ini. Sisa-sisa, potongan, serpihan, atau apapun itu namanya, bagi Tuhan itu tetap dihargai. Kadang-kadang kan kita merasa kita ini bukan bagian dari orang-orang yang hebat. Kita ini hanya potongan-potongan atau sisa-sisa manusia yang tak berarti. Tapi saya mau bilang sama saudara, walaupun kau bagian dari sisa-sisa dan potongan-potongan. Karena gini, kenapa ada sisa? Kenapa ada makanan sisa? Kenapa ada makanan sisa? Satu, karena orang udah puas, kenyang, dan gak kepengen lagi. Ada orang yang mungkin hari-hari ini berpikir, kayaknya saya ini manusia yang gak diinginkan. Gak ada orang yang peduli sama saya. Kabar baik bagimu. Ada 5.000 laki-laki yang makan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, ada 20 ribuan orang lagi makan di situ. Dan diantara yang dimakan itu saya percaya orang pasti makan yang terbaik. Yang gak bagus, yang gak suka, sisa. Disingkirkan oleh orang-orang, gitu ya. Tidak dipedulikan oleh orang-orang. Itu yang membuat itu menjadi sisa. Tetapi yang menarik, kabar baiknya adalah sisa-sisa yang gak diinginkan oleh orang itu dikumpulin oleh Tuhan. Kalau kau hari-hari ini merasa seperti yang tersisa-sisa itu, yang gak diinginkan itu, kabar baik bagimu, Tuhan kumpul, ditaruh di dalam bakul, ditempatkan di mana? Di perahu, dibawa kemanapun mereka pergi. Jadi walaupun kau ngerasa sebagai sisa-sisa, kabar baik bagimu, Tuhan mengasihi. Oke, kita lanjut. Di ayat 45 bilang begini. Jadi setelah mereka makan kenyang, sisa-sisanya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam perahu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida, sementara yang menyuruh orang banyak pulang. Dalam bahasa Inggris itu bilang begini, Yesus maksa mereka segera pergi. Gitu. Kenapa? Setelah mereka pergi, baru bisa disuruhnya orang-orang ini pulang. Pas, pulang. Nah, waktu Yesus suruh mereka pergi,
Alkitab bilang begini, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ya. Tuhan kalau mau buat sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, selalu dia pakai yang namanya perahu. Ingat di kitab Kejadian, perahu pernah dipakai Tuhan untuk apa? Menyelamatkan generasi manusia. Lewat seorang pribadi yang bernama Nuh. Jadi, untuk sebuah pekerjaan penting, Tuhan selalu pakai perahu. Perahu itu apa? Perahu itu bisa jadi gambaran rumahmu, gambaran komunitasmu, gambaran gereja, atau gambaran apapun di mana terjadi sebuah unity, sebuah kesatuan di situ. Karena yang masuk ke dalam perahu itu adalah murid-muridnya. Jadi di garis bawahi bahwa Yesus suruh mereka pergi ke seberang dengan apa? Naik perahu. Kalau kita lihat di kitab yang lain, di Matius sama kitab Lukas, ada salah satu murid yang namanya Petrus bisa jalan di atas air, betul? Bisa nggak? Bisa. Karena siapa dia bisa jalan di atas air? Karena Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan nggak suruh mereka berdua belas jalan di atas air ke Betsaida? Kenapa harus lewat perahu? Karena kadang-kadang mujizat belum tentu menciptakan sebuah unity. Mujizat itu bisa buat banyak gesekan, banyak goncangan kadang-kadang. Bukan berarti kita nggak butuh mujizat, perlu. Ya. Tetapi yang menarik adalah Tuhan nggak suruh mereka semua jalan di atas air, walaupun dia bisa. Dia bisa jalan di atas air, dia bisa suruh mereka jalan di atas air. Tapi Tuhan pakai apa? Perahu. Perahu artinya mereka berada di dalam satu tempat, unity, kebersamaan. Jadi ketika Tuhan mau kasih kita sebuah misi, itu nggak pernah sendiri-sendiri. Tuhan mau kerjakan itu lewat satu perahu. Mungkin di masa PPKM ini perahu kita ada mungkin 20 berapa ya, perahu komsel-komsel saudara. Nah, itu maka saran saya jangan keluar dari perahumu. Ya, saya nggak setuju kalau saudara, aku bisa ibadah sendiri dari rumah nonton YouTube. Aku punya kuota, yaitu gambaran mujizatmu. Ya, tapi saya hanya mau bilang begini, Tuhan kalau ingin menggenapi sesuatu, dia pakai apa? Perahu, komunitas, unity, kesatuan. Jadi kemanapun Tuhan ingin menggenapkan sebuah misi, dia pakai itu perahu. Walaupun di luar perahu engkau bisa buat mujizat, engkau bisa ngalami mujizat, tetapi tetap tempat yang paling aman adalah perahu. Karena di situ Tuhan memerintahkan mereka untuk perahu. Ayat 48. Nah, ini yang paling seru. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ini angin sakal, ini angin yang kencang, badai, tapi berlawanan arah dengan mereka. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak apa? Melewati mereka. Wah, saya baru lihat ini kemarin. Saya kira Yesus datang ingin nolong mereka, nggak ingin lewati mereka. Saya perhatikan, ini yang menjadi inti dari apa yang mau saya sampaikan hari ini kepada kita lewat ibadah pagi hari ini. Di ayat itu dikatakan begini, ayat 48 ya, sama-sama baca ya, 2-3 ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Kata pertama yang saudara lihat di situ adalah ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka. Kabar baik yang pertama adalah Yesus lihat kesusahan. Amin. Bilang sama sebelahmu, Yesus lihat pergumulan. Amin. Jadi hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi sulit, ya,
Ada orang mungkin berpikir, Tuhan di mana sih? Saya mau bilang sama saudara, Tuhan yang sama yang melihat murid-murid sedang bergumul melawan badai pada waktu itu, Tuhan yang sama juga melihat kita di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Bukan berarti Tuhan gak tahu, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Iya, karena ayat itu bilang begini, Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung. Hari ini kita susah sekali mendayung kehidupan ini untuk lanjut dari hari ke hari. Wah, rasanya berat sekali. Apa Tuhan tahu? Alkitab bilang Tuhan melihat. Jadi waktu kita lagi capek menjalani kehidupan, dari atas dia lihat, oh, capek dia. Amin. Ini kabar baik bagi kita bahwa mungkin tangan Tuhan gak langsung nolong kita di situ, tapi percayalah, situasi apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan melihat, saudara. Ketika beras di rumahmu habis, Tuhan lihat. Ketika di dompetmu, di rekeningmu gak ada lagi uang, Tuhan lihat. Ketika engkau sedang mengalami ada sakit di dalam tubuhmu yang orang gak tahu, Tuhan lihat. Tuhan lihat semua. Jadi gak pernah, jangan sampai saudara bilang Tuhan gak peduli, Tuhan lihat. Tuhan lihat. Nah, kemudian ayat itu bilang, ini yang bikin saya geleng-geleng kepala sebenarnya. Dia lihat dan ia hendak melewati mereka. Saya gak jengkel waktu bahasa ayat itu, saya pikir, Tuhan, kau lihat mereka lagi bergumul dan kau melewati. Saya mulai berpikir, ini maksudnya apa ya? Kok Tuhan tega banget ya? Saya baru mengerti kadang-kadang begini. Di dalam segala pergumulan hidup kita, ketika kita menghadapi situasi sulit, payah sekali, mungkin anginnya terlalu kencang, masalahnya terlalu besar, kita sih berharap ada mujizat. Tapi ayat itu jelas bilang, ia hendak melewati mereka. Kalau bahasa lebih kasarnya gini, dia lihat mereka lagi bergumul di situ dan dari sini dia bilang dah. Orang akan berpikir, Tuhan kamu gak peduli ya? Oh bukan. Kita perlu mengerti pelajaran hidup ini. Apakah Tuhan buat mujizat dalam hidup kita? Yes. Amin, saya percaya. Tapi ingat juga, ada masa-masa Tuhan izinkan kita struggle dengan persoalan kita. Saudara, di ayat itu dibilang mereka kepayahan ngapain? Mendayung. Saya percaya Tuhan sedang mengajar kita ketika dalam kesukaran, dalam struggle itu, untuk melatih otot-otot iman kita. Kok Tuhan gak nolong sih? Iya, dia sengaja biarkan. Karena memang ada masa-masa dalam hidup kita Tuhan izinkan, yuk kamu latihan, yuk kamu struggle, gak apa-apa, tapi aku tetap lihat, tenang aja. Yang saya tangkap adalah gini, kalau Tuhan suruh saudara dari satu titik pergi ke titik berikutnya, tidak peduli apapun yang terjadi di tengah jalan, gak peduli ditolong atau tak ditolong Tuhan, engkau pasti nyampe kepada tujuan. Sekali lagi saya ulangi. Kalau Tuhan suruh saudara berpindah dari A kepada B, antara A dan B, kita nggak tahu mungkin seberat apa tantangan persoalannya ya. Tapi dari A ke B kita pasti nyampe. Tuhan lihat kok di tengah jalan apa pergumulan kita. Entah dia tolong tidak dia tolong, kita pasti nyampe. Jangan sama sebelahmu, kita pasti nyampe. Jadi urusannya ya, urusan kita bukan Tuhan tolong gak aku di tengah jalan, gak ada urusan, ditolong tak ditolong, kita pasti sampai. Sama-sama bilang sama saya, ditolong tak ditolong, aku pasti sampai. Ditolong tak ditolong, aku pasti sampai. Itu makanya ayat itu bilang Yesus lihat mereka sedang kewalahan, sedang struggle, sedang bergumul, tetapi ia hendak melewati mereka. Itu mungkin yang mikir mereka hantu itu. Karena mereka berpikir ini, kalau Tuhan ditolongnya aku,
Kalau hantu ya dilewatinya. Saudara, kalau Tuhan tak tolong saudara, bukan berarti dia lagi berubah jadi hantu. Dia tetap Tuhan. Amin. Saya nggak tahu apa yang sedang kau pergumulkan hari ini. Dan saya nggak tahu sudah berapa banyak doamu yang nggak dijawab Tuhan. Saya hanya mau bilang, tak dijawab pun doamu, Yesus tetap Tuhan. Walaupun saudara sambil nangis-nangis bilang, kok aku dilewati, dia tetap Tuhan. Amin. Dia tetap Tuhan. Dari ayat 48 ini pelajaran pertama yang kita tahu adalah ia melihat persoalan kita. Pelajaran kedua, dia ada waktunya dia biarkan kita di dalam pergumulan. Supaya apa? Latihan otot iman kita. Yang ketiga pelajaran yang kita dapat adalah walaupun tak ditolongnya, Yesus tetap Tuhan. Amin. Walaupun tak ditolongnya, engkau pasti berhasil. Amin. Jadi keberhasilan kita melewati situasi-situasi sulit bukan terletak pada Tuhan tolong apa enggak saya. Enggak. Ditolong tak ditolong kau dilihat Tuhan. Ditolong tak ditolong kau akan nyampe kepada tujuan. Anda mungkin berada di luar jangkauan tangan Tuhan. Tapi kau tidak pernah mungkin berada di luar pandangannya. Tuhan lihat. Tuhan tahu. Jadi kalau kau ditolong Tuhan, puji Tuhan. Kalau tak ditolong Tuhan, jangan pernah bilang Tuhan itu hantu. Enggak. Yesus tetap Tuhan. Karena kalau dia sudah kasih perintah, suruh kita ke satu tempat, itu pasti nyampe. Ditolong tak ditolong. Karena hari-hari ini ada banyak orang melewati situasi-situasi seperti yang murid-murid sedang alami. Mereka berharap, mereka berdoa ada mujizat Tuhan. Tapi Tuhan lewat doa. Ada orang mulai berpikir, apakah aku termasuk orang yang tidak berkenan di hati Tuhan? Enggak. Saudara tahu siapa yang dibiarkan Tuhan ini? Yang mau dilewatinya ini, kalian tahu siapa ini? Muridnya. 3,5 tahun dia spend time dengan mereka. Tiap hari 3,5 tahun dengan mereka. Orang yang paling dekat dengan dia. Kalau dalam istilah kepemimpinan, ini lingkaran nomor satunya ini. Lingkaran nomor 1 aja dibiarkan, apalagi lu lingkaran, nggak tahu kalau lingkaran berapa kali. Maksud saya begini. Kalau ada waktu-waktu di dalam hidupmu sepertinya engkau dilewati Tuhan, ingat, oh, aku ini muridnya. Amin. Aku ini muridnya. Jadi kalau doamu tak dijawab, bukan karena Tuhan gak sayang, bukan. Karena Tuhan tahu, hebat dia itu mendayung. Tapi dilihatinya terus, bayangin ya, waktu mereka mulai kecapean mendayung itu, dari gunung dia udah lihat. Kalian tahu nggak? Dia naik ke gunung mau ngapain? Berdoa. Mau ngobrol dengan Bapaknya. Gak tenang dia berdoa ketika dilihatnya kita lagi bergumul. Kabar baiknya adalah Yesus pun di sorga, di sebelah kanan Bapa. Gak tenang dia ngobrol sama Bapa. Sambil dia, gimana? Aman ya mereka? Aman ya? Dilihatnya. Mungkin saudara pikir, tapi kok nggak ditolongnya Pak? Nggak apa-apa. Latihan iman. Amin. Jadi persoalannya bukan karena kasih sayang Tuhan berkurang, enggak. Tuhan tetap sayang dan sangat sayang kepada saudara. Ya. Jadi dia izinkan itu semua karena dia tahu engkau punya otot iman yang luar biasa. Dan ayat selanjutnya ya, ia hendak melewati mereka. Jadi karena itu mereka berpikir kalau Tuhan pasti ditolong. Ini hantu gitu. Tapi Yesus ternyata tetap Tuhan. Amin. Ya. Ketuhanannya tidak berubah oleh karena pandangan murid-muridnya. Dia tetap Tuhan. Ayat 50 lompat, sebab
Mereka semua melihat dia dan mereka pun ayat 49, ia hendak melewati mereka. 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Perhatikan, di ayat 50 bilang begini, Yesus, mereka udah teriak-teriak, bayangin, udah angin besar, mereka capek sambil lihat hantu lagi. Oh, itu ngeri itu. Kalian pernah lagi mikul beras 3 karung, terus kemudian kau lihat pocong lagi lompat-lompat. Nah, begitulah itu. Itu ngeri sekali. Capeknya luar biasa. Nah, itu yang mereka alami, lagi capek dayung, ya. Dayungnya itu nggak bergerak karena anginnya berlawanan itu kencang sekali. Mereka capek sambil lihat hantu. Wah. Mudah-mudahan nggak ada di antara saudara yang mengalami situasi hidup seperti itu, ya. Waduh, ini jatuh ditimpa tangga dan sebagainya. Nah, kira-kira gitu yang mereka alami. Dan ketika mereka teriak, udah capek, udah mau tenggelam, kemudian lihat hantu, teriak-teriak, apa yang Yesus bilang? Tenang, ini aku, jangan takut. Tiba-tiba mereka tenang, badainya udah tenang. Yesus bilang apa? Tenang, lu tenang dulu. Ketika mereka tenang, ya, karena Yesus, kalau mereka nggak tenang, Yesus masuk ke perahu, kira-kira apa yang terjadi dengan murid-murid? Lompat mereka semua, hantu masuk perahu, lompat. Maka Yesus bilang tenang. Nah, waktu mereka tenang, mereka lihat, oh itu Tuhan. Ketika mereka tenang, mereka bisa lihat Tuhan. Ketika mereka tenang, Yesus bisa masuk ke dalam perahu. Ketika mereka tenang, badai pun tenang. Saya ulangi sekali lagi. Ketika mereka tenang, mereka bisa lihat Tuhan. Ketika mereka tenang, Yesus bisa masuk ke dalam perahu mereka. Ketika mereka tenang, badai bisa tenang. Kalau mereka nggak tenang, bisa jadi itu tadi Yesus maksain diri masuk, itu lompat semua murid-murid. Karena mereka lihat jauh aja mereka udah takut, teriak-teriak, apalagi mendekat itu hantu. Lompat mereka ninggalkan perahu. Apa yang terjadi dengan mereka? Tenggelam. Tapi Yesus itu Tuhan yang baik. Dia bilang, tenang, aku ini jangan takut. Saya ulangi sekali lagi. Ini inti dari apa yang saya sampaikan. Ketika kita tenang, kita bisa lihat Tuhan. Ketika kita tenang, Tuhan bisa masuk ke dalam hidup. Ketika kita tenang, badai hidup kita tenang. Jadi hari ini kalau ada di antara saudara yang berharap, Tuhan tenangkan badaiku supaya aku bisa tenang, Anda salah. Tuhan justru sedang bilang kepada kita hari-hari ini, di tengah-tengah situasi sulit ini, di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir, banyak orang mulai kacau, banyak orang mulai ribut. Bukan cuma mulutnya yang ribut, jempolnya pun ikut ribut, semua ribut. Tapi hari ini kabar baik bagi kita, perintah Tuhan bagi kita jemaat Tuhan. Tenang. Tidak usah ribut. Ketika kita tenang di situasi sulit ini, kita bisa lihat Tuhan. Ternyata Tuhan itu nggak jauh di surga. Engkau bisa lihat kalau tenang, engkau memutuskan hari ini hidupmu untuk tenang, engkau bisa lihat ternyata Tuhan ada di dekat. Ketika engkau tenang, maka engkau akan lihat dia akan datang mendekat dan masuk ke dalam perahumu, masuk ke dalam bisnismu, masuk ke dalam rumahmu, masuk ke dalam tubuhmu. Dan ketika engkau tenang, Yesus masuk ke dalam perahumu, badaimu tenang. Ketika engkau tenang, Yesus ada di dalam hidupmu, sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Ketika engkau tenang, Yesus masuk ke dalam hidupmu, keuanganmu dipulihkan Tuhan. Ketika engkau tenang, Yesus masuk ke dalam hidupmu, usahamu, bisnismu diberkati Tuhan luar biasa. Kuncinya cuma satu, kita dulu yang tenang. Sama-sama bilang sama saya, hai jiwaku tenanglah.
Hai jiwaku, tenanglah. Kalau kau punya nama, bilang, hai Chandra, tenanglah. Bilang nama masing-masing. Hai Budi, tenanglah. Ketika engkau tenang, kau bisa lihat Tuhan. Ketika engkau tenang, Tuhan bisa masuk ke dalam perahumu. Ketika engkau tenang, badaimu tenang. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kalau selama ini kami minta Tuhan tenangkan persoalan hidup kami supaya hati kami bisa tenang, hari ini Tuhan mengajari kami ketenangan itu bersumber dari diri kami. Kalau kami tenang, kami bisa lihat Tuhan yang mengasihi kami itu dekat dengan kami. Kalau kami bisa tenang, kami bisa lihat Tuhan, menyambut Tuhan masuk ke dalam perahu hidup kami. Kalau kami tenang, badai persoalan hidup kami pun ditenangkan. Dan aku percaya kami yang memutuskan untuk bisa tenang hari ini, kami terima mujizat itu. Kami terima kesembuhan itu, kami terima pemulihan itu, kami terima berkat kelimpahan itu, kami terima damai sejahtera dan sukacita itu. Maka sekeliling kami pun akan tenang dan diam. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran